Kali ini, kita akan coba bedah sebuah sudut pandang yang sangat menarik tentang konflik Iran-Israel. Analisis ini datang dari Ustadz Felix Xiao, dan kita akan coba urai lapis demi lapis pemikirannya. Nah, kalau menurut sumber yang kita bahas ini, ceritanya nggak sesederhana itu. Ini bukan cuma soal apa yang kita lihat di berita loh, katanya sih ada kekuatan-kekuatan raksasa yang lagi main di belakang layar. Oke, biar kita semua paham, kita coba lihat dari gambaran besarnya dulu ya. Analisis ini berpendapat kalau dunia kita sekarang tuh pada dasarnya cuma terbagi jadi dua kubu besar yang saling sikut-sikutan. Jadi begini, di satu sisi ada blok barat yang dipimpin Amerika Serikat. Di sisi lain, ada blok timur yang isinya Tiongkok sama Rusia. Nah, pandangan ini tuh ngelihat semua kejadian di dunia ya sebagai bagian dari pertarungan besar antara dua kubu ini. Konsep kuncinya di sini itu namanya perang proksi. Maksudnya gimana? Jadi, negara adidaya itu nggak turun tangan langsung, tapi mereka pakai negara atau kelompok lain sebagai pion buat berantem atas nama mereka. Jadi negara kayak Ukraina atau Israel, dalam kacamata ini, ya cuma proksi buat Barat, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kita pakai cara pandang itu, Iran ini dianggap sebagai proksi kuncinya blok timur. Disinilah jadi jelas banget kan, kenapa konflik yang kelihatannya cuma di satu wilayah, kok bisa tiba-tiba jadi besar dan narik perhatian negara-negara adidaya dari dua sisi. Ini yang bikin masalahnya jadi mendunia. Oke, dari panggung global, sekarang kita zoom in ke Timur Tengah. Menurut analisis ini, di sana itu Israel punya satu tujuan jangka panjang yang spesifik banget. Ambisi ini dikenal dengan sebutan Israel Raya. Tujuannya apa? Jadi satu-satunya penguasa di kawasan itu. Dan untuk itu mereka katanya butuh menguasai wilayah dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil. Nah, negara-negara seperti Irak dan Suriah dianggap sudah dibereskan. Tinggal satu lagi rintangan besar terakhir. Ya, Iran. Pertanyaannya, kenapa sih kok Iran ini yang diincer banget? Nah, sumber ini berargumen kalau alasan-alasan yang selama ini kita dengar di media itu cuma kedok. Ada motivasi lain yang jauh lebih dalam di baliknya. Lihat deh perbedaannya. Secara resmi, narasinya selalu soal menyebarkan perdamaian, mempromosikan demokrasi. Indah banget kan kedengerannya? Tapi, dugaan motif sebenarnya menurut analisis ini beda jauh. Ini soal ekspansi barat alias kolonialisme gaya baru, penguasaan ekonomi dan sumber daya, dan yang penting, buat menghadang pengaruh Tiongkok yang makin kuat. Analisis ini memang sangat kritis ya sama kebijakan luar negeri Amerika. Sampai ada kutipan langsung dari Ustadz Felix Xiao yang bilang, kemunafikan ini ada dalam DNA Amerika. Mereka berkata, kami adalah pembawa damai, padahal sebenarnya merekalah yang menyebabkan kerusakan. Ini kritik yang sangat tajam. Dan untuk mendukung argumen soal kemunafikan historis itu, sumber ini merujuk ke data yang, bikin merinding. Angka ini, 100 juta, adalah perkiraan dari penulis David Stannard soal jumlah penduduk asli Amerika yang tewas selama masa pendirian benua Amerika. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin menarik dan jujur aja, agak beda. Karena ternyata ini bukan cuma soal geopolitik. Analisis ini melangkah lebih jauh lagi, mencoba menghubungkan semua ini dengan sebuah nubuat akhir zaman dalam tradisi Islam. Jadi, gimana cara nyambunginnya? Menurut sumber ini, pemicunya adalah sebuah laporan berita baru-baru ini. Anehnya, detail dari berita itu kok terdengar mirip banget sama bunyi nubuat kuno tersebut. Ini dia nubuatnya, sebuah hadis yang berbunyi, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah nama kotanya, Isfahan. Dan Isfahan itu di mana? Yup, di Iran. Oke, coba kita rangkai ya. Pertama, ada tujuan geopolitik, Israel perlu menguasai Iran. Kedua, ada nubuat yang spesifik menyebut Isfahan, sebuah kota di Iran. Ketiga, tiba-tiba muncul berita kalau Israel kabarnya berpotensi mengerahkan 70.000 pasukan untuk menyerbu Iran. Nah, sumber ini menyebut ini sebagai cocok logi. Kebetulan yang luar biasa pas atau memang ada kaitannya? Ini yang jadi pertanyaan besar. Jadi, kalau kita anggap aja nih, garis geopolitik dan garis nubuat ini beneran bertemu, terus apa dong artinya buat masa depan? Kayak gimana dunia ke depannya menurut perspektif ini? Menurut analisis ini, kita bisa lihat polanya dalam siklus 80 tahun, dimulai tahun 1945, setelah Perang Dunia Kedua, di mana Amerika jadi satu-satunya superpower. Nah, hitung 80 tahun dari situ, kita sampai di sekitar tahun 2025. Di masa inilah tatanan dunia itu katanya mulai goyang.
bersamaan dengan bangkitnya kekuatan dari timur. Dan di masa depan akan muncul struktur kekuatan global yang baru. Dan perebutan kekuasaan di era baru ini katanya bukan cuma soal siapa yang punya tentara paling kuat. Ini juga soal siapa yang menguasai teknologi. Nah, disinilah muncul satu nama perusahaan yang mungkin sebagian dari Anda pernah dengar, Palantir. Palantir itu apa sih? Ini perusahaan teknologi yang jagoannya di analisis big data. Tapi, menurut sumber ini, mereka lebih dari itu. Mereka digambarkan sebagai firma riset yang tugasnya memperkuat militer AS dengan cara mengembangkan metode untuk mengontrol manusia. Dan yang lebih mengerikan, Gaza disebut-sebut sebagai laboratorium terbesar mereka untuk menguji coba teknologi ini. Pada akhirnya, analisis ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Ketika sejarah ditulis, siapa sebetulnya yang memegang penanya? Ini adalah ajakan untuk kita berpikir lebih kritis lagi. Bukan cuma soal narasi yang disodorkan ke kita, tapi juga tentang kekuatan-kekuatan tak terlihat yang membentuk dunia kita, dan mungkin ada hubungan-hubungan tersembunyi yang selama ini ada tepat di bawah hidung kita.